来历神秘，号称美。别害羞嘛！受所有人的挑战，谁敢Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja untuk Tonghua Ascendan of the Nine Sun. Kali ini Mimin gabungkan dari episode 2 dan episode 3. Kalian yang baru saja nonton sudah tahu ya, kalau ini adalah Kaisar Langit yang telah meninggal dunia, tetapi ya jiwanya dihidupkan kembali di masa lalu. Intinya dia melakukan pengulangan waktu untuklah mendapati hidup yang jauh lebih baik lagi. Ya, lebih tepatnya sih balas dendam nantinya. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita meluncur ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, Yunfei pulang kembali ke kediaman keluarga Ye. Dia langsunglah mengingat masa lalunya, kalau keluarga Ye benar-benar dibantai oleh keluarga Xi dan keluarga Qin. Dan kali ini dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Sayangnya, baru saja masuk, dia bertemu dengan Ye Qiang sebagai kultivasi diri tingkat kelima. Dan dia akan mewakili keluarga Ye untuklah memberikan hukuman. Sebab dia melumpuhkan kultivasi Qin Feng serta mempermalukan Xiao Tie di depan umum. Tetapi Yunfei menganggap tindakan dia tidaklah salah kalau mereka berdua pantas untuk mendapatinya. Namun tetap saja Ye Qiang berniat untuklah menghukumnya. Sangat disayangkan kultivasi tingkat kelima tidak berguna di depan kultivasi tingkat ketiga. Tidak lama dari itu, datanglah salah satu tetua yang berada di alam bumi tahap awal, yaitu Ye Zhongnian. Dan dia sebagai ayah dari Ye Qiang. Untuk Yunfei yang melihat Ye Zhongnian, sungguh begitu sangatlah kesal. Alasannya ya, dia mengingat masa lalu, ternyata hancurnya keluarga Ye dan hilang nyawa ayahnya, itu semua dikarenakan olehnya. Namun ya, untuk kali ini, Yunfei tidak mungkin bisa menghadapinya sebab dia berada di alam bumi tahap awal. Meski begitu ya, Yunfei tidaklah takut. Dia mencoba untuk tetap menghadapinya. Tidak lama dari itu, datanglah ayahnya Yunfei yang memiliki nama Ye Tianpeng. Dia berada di ranah alam bumi tahap menengah. Dia langsunglah mengusir Ye Tianpeng. Hal ini ya membuat Ye Tianpeng sungguh begitu kesal dan memberikan sebuah ancaman dia akanlah melihat berapa lama dirinya bisa melindungi anaknya yang begitu pecundang. Setelah mereka pergi dari sana ya, Yunfei langsunglah memeluk ayahnya. Ternyata ya rindunya begitu sangat berat guys. Tidak lama dari itu datanglah Yue sebagai adik angkatnya guys. Dan datanglah tetua kedua yang dibuat begitu senang karena dia telah mendengar nadi bela dirinya telah kembali pulih. Dan di sampingnya ada seorang pria bernama Ye Fan dan sampingnya lagi bernama Ye Sui. Lalu ya Yunfei berbicara empat mata dengan ayahnya dengan memberitahu kalau Ye Zhongnian telah bekerja sama dengan keluarga Qin dan keluarga Xi untuklah menghancurkan keluarga Ye. Sebetulnya, untuk ayahnya juga sudah mulai curiga. Semenjak nadi bela dirinya hancur, kalau Ye Zhongnian terlihat sangatlah mendamba-dambakan posisi ketua guys. Namun ya, dia tidak menyangka ternyata dia begitu sangat berani bekerja sama dengan keluarga Qin dan keluarga Xi. Yunfei menambahkan, bukan hanya Ye Zhongnian, tetapi juga ada salah satu tetua yang telah berpihak kepadanya. Jadi dia meminta kepada ayahnya berhati-hati ketika kompetisi 4 klan yang akan diadakan 3 hari ke depan. Sang ayah juga memperingati dia haruslah berhati-hati kepada Ye Lei karena dia telah berada di kultivasi diri tingkat ke-8 guys. Yunfei membalas ya, tenang saja, dia pasti akanlah menang di kompetisi 4 klan. Lalu Yunfei juga khawatir kepada ayahnya. Karena ya sudah 7 tahun ini, dia mengalami penghambatan dalam kultivasi. Jika dia memiliki pil tingkat 3,
mungkin ya dia bisa mencapai alam bumi tahap terakhir guys atau puncak ya. Jadi ya Yunfei memiliki niat untuklah mencari pedagang obat yang sangatlah terkenal. Beruntungnya sang ayah mengenali pedagang tersebut. Tetapi ya yang namanya pedagang pasti memegang prinsip bisnis. Mau itu teman, mau itu saudara, tetaplah dianggap sebagai bisnis. Dan pedagang tersebut ya dijuluki sebagai pedang kecantikan. Karena penasaran, Yunfei langsunglah datang ke toko Lingzhen. Setibanya di sana, Yunfei langsunglah didatangi oleh sang pelayan dan dia inginlah menjual sebuah resep pil obat. Sebelum dia menjualnya ya, maka resep tersebut akanlah diperiksa oleh alkemis Liu. Tetapi ya, alkemis Liu ini sama sekali tidaklah berkompeten guys. Dia tidak tahu kalau resep yang diberikan oleh Yunfei adalah resep tingkat tinggi. Tetapi ya dia menganggapnya ini hanyalah sebuah resep omong kosong. Jadi ya, dia langsunglah mengusir Yunfei. Tetapi gamparan langsunglah diterima olehnya, membuat dia langsunglah memberikan peringatan. Karena dia telah macam-macam di toko Lingzhen, pasti sang ketua akanlah datang untuk menghukumnya. Dan terlihat kalau Yunfei memang sengaja melakukannya agarlah memancing pemilik toko ini benar-benar keluar. Sehingga ya, Yunfei menjelek-jelekan toko Lingzhen, membuat pemilik toko ini benar-benar keluar. Dan dia memiliki nama sebagai Xiao Cucu. Ya, kita panggil saja sebagai Nona Cu lah. Keberuntungan juga berada di pihaknya. Ternyata ya, untuk Nona Cu memiliki luka di dalam tubuhnya. Jadi, ini bisa digunakan sebagai bahan negosiasi. Sesuai julukannya, kalau dia adalah pedang kecantikan, memiliki paras yang begitu cantik, tetapi memiliki hati seperti pedang. Dia langsunglah menagih atas kerusakan yang diberikan oleh Yunfei. Tetapi ya, Yunfei langsunglah menolaknya, membuat Nona Cu terpaksa untuklah menangkapnya. Sehingga mereka terlibat sedikitnya pertarungan. Dan Yunfei menotok seluruh titik meridiannya yang membuat aliran energi dan darahnya jadi lebih lancar. Sedangkan ya untuk tetua Huang sungguh begitu khawatir guys. Untuk Nona Cu ya tampak begitu kebingungan dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Dirinya menjawab ya, dia hanyalah orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Waduh, bahkan ya bisa membantu dia untuklah menembus tahap akhir alam bumi. Mendengar itu, Nona Cu langsunglah mengajak dia ke ruang utama untuklah berbicara dengannya. Sudah dapat ketertarikannya, tinggal mendapati kepercayaannya guys. Di dalamnya ya, Nona Cu langsunglah to the point. Jika dia bisa menyembuhkan penyakitnya dan membantu dia menerobos, maka dia bersedia untuklah bekerja sama dengan keluarga Ye. Tetapi tetua Huang masih tampak begitu ragu. Dia pun memperingati konsekuensi dari menipu toko Lingzhen tidak bisa ditanggung oleh keluarga Ye. Namun ketika Yunfei meminta kepada tetua Huang untuklah melihat resep obatnya, mungkin ya dia pasti akan percaya kalau dia serius untuklah bekerja sama. Ketika dibuka ya, raut wajah dari tetua Huang langsunglah berubah menjadi senang. Karena untuk satu resep pil obat ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Bukan hanya untuk meningkatkan kultivasi, memperbaiki pondasi, memulihkan kekuatan, tetapi juga bisa menetralkan racun tingkat tinggi. Dan nama pil ini adalah pil Xiao Iyo. Tetapi tetua Huang menamainya sebagai pil ajaib tiada tara. Gila guys, satu pil bisa memiliki banyak manfaat ya. Dan Yunfei menambahkan, jika mereka mempunyai pil tersebut, maka ya pasar toko Lingzhen akan menjadi luas. Dan syaratnya sangatlah begitu mudah. Keuntungannya akanlah dibagi rata 50%. Serta ya mereka haruslah melindungi keluarga Ye juga. Karena syaratnya begitu sangatlah mudah, Nona Cu langsunglah menerimanya. Tidak sampai di situ, Nona Cu juga memberikan cincin penyimpanannya. Karena telah mencapai kesepakatan, Yunfei langsunglah pergi dari sana. Tetapi baru saja beberapa langkah, dia tidak sengaja bertemu dengan Qinglo yang juga sedanglah menuju ke keluarga Ye.
Tetapi dia memberitahu di dalam perjalanan tadi, dia tidak sengaja mendengar ada orang yang berencana untuklah mencelakainya. Dan dia juga berasal dari keluarga Ye, yaitu Ye Fu. Yun Fei menjawab, tenang saja, kalau dia memiliki rencana untuk mengatasi ini semua. Dan Qinglo memberikan kotak yang berisikan pil ginseng emas ungu. Sedangkan untuk Yue, sebelumnya dia ini adalah pelayan pribadi dari Yun Fei. Namun, dia sama sekali tidak bisa untuklah memasak, guys. Sayangnya, secara tiba-tiba, dia langsunglah ditarik oleh seseorang. Ya sudah pasti ya, ini adalah pemberontak dari keluarga Ye. Sesingkatnya, 3 hari telah berlalu. Kompetisi klan akanlah segera dimulai. Seperti biasa, peraturan diumumkan terlebih dahulu. Siapapun yang menang dalam kompetisi ini akanlah dilatih secara khusus dan mereka tidak boleh sembarangan untuk menghabisi satu sama lain. Lalu, orang pertama yang masuk ke arena adalah Ye Qiang. Dia benar-benar begitu mendominasi, sebab untuk saat ini dia adalah kultivasi diri tingkat ke-6. Dan untuk kelima tetua ini menganggap ya kalau Ye Qiang pantas untuklah dibina secara khusus. Dan karena Ye Qiang terlalu mendominasi, tetua pertama memberikan pernyataan. Siapapun yang bisa menang ataupun mendominasi dalam pertandingan ini, maka pemenang tersebut akanlah menjadi tuan muda pertama keluarga Ye. Lantas ya, Ye Tianpeng sebagai ayah sama sekali tidaklah terima dan memberitahu kepada tetua pertama ya, jangan lupa kalau Yun Fei masih merupakan tuan muda pertama, guys. Jadi ya, Ye Qiang haruslah mengalahkan Yun Fei terlebih dahulu. Meskipun ya dia mendominasi dalam pertandingan ini. Siapa sangka tetua pertama langsung mengiyakannya. Jadi ya, Ye Qiang harus bisa mengalahkan Yun Fei terlebih dahulu. Sedangkan untuk Yun Fei sendiri, dia berhasil untuklah memurnikan pil Xuan Yuan. Namun, ketika dia ingin melanjutkan kultivasinya, sang pelayan mendobrak pintu secara mendadak dengan memberitahu kalau Yue telah berada di aula pendisiplinan keluarga Ye. Mendengar itu ya, membuat kultivasi dari Yun Fei benar-benar terganggu. Ternyata, pelayan tersebut telah merencanakan ini semua, guys. Dan Yun Fei yang mengetahuinya langsung benar-benar begitu murka. Terlihat warna matanya telah berubah. Wah. Sedangkan ya, untuk Ye Qiang masihlah menunggu kedatangan dari Yun Fei. Dia semakinlah menyombongkan diri karena orang yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sampai-sampai ya ini memaksa Ye Fan dan Ye Sui turun tangan. Meski ya mereka berdua juga tidak mampu untuk menghadapinya, guys. Setidaknya ya mereka bisa untuklah mengulur waktu, guys. Dan ketika Yesu hampir saja dibuat meninggal dunia, Yun Fei akhirnya datang dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengulur waktu dan sisanya serahkanlah kepadanya. Tanpa basa-basi, dia masuk ke arena dan menggampar Ye Qiang berkali-kali sampailah keluar ke arena. Maka dengan begini ya, tuan muda pertama tetaplah Yun Fei. Kedatangannya membuat Ye Zhongnian sungguh begitu terkejut. Bukankah dia seharusnya tidak bisa berada di sini? Dan Yun Fei menjawab, dia sudahlah tahu rencana dari mereka. Kalau mereka berniat untuklah menggagalkan kultivasinya dan mengalami luka dalam kan? Dan itu adalah rencana yang sangatlah bagus. Namun, rencana ini tidak akanlah berdampak kepada dirinya. Dan Yun Fei memperlihatkan kalau dia telah berada di tingkat ke-6. Semuanya pun dibuat begitu melotot karena hanya dalam sehari saja 3 tingkatan berhasil dilalui olehnya. Lalu, inilah tugas dari Ye Tianpeng. Kalau sesuai perjanjian, mereka haruslah mengikuti peraturan. Barang siapa yang berani untuklah ikut campur, maka jangan salahkan dirinya kalau dia juga tidak akan menjaga kehormatan ini.
Alhasil ya, para tetua pemberontak ini terpaksa mengikuti aturan yang telah mereka buat sendiri guys. Tetapi tidak lama dari itu, datanglah Ye sebagai kultivasi diri tingkat ke-8. Dan dia inginlah merebut posisi tuan muda pertama. Kedatangannya ya membuat keempat tetua ini sungguh begitu senang. Karena Ye adalah rencana cadangan mereka semua. Tanpa basa-basi, Yunfei dan Ye haruslah melakukan pertarungan. Meski kultivasinya terpaut 2 langkah, Yunfei berhasil untuklah mengimbanginya. Bahkan ya membuat Ye sebagai kultivasi tingkat ke-8 benar-benar dipermalukan guys. Dan disinilah rencana dari Yunfei, dia sengaja terkena serangan dan seakan-akan meninggal dunia agarlah memancing sifat asli dari Ye Zhongnian. Setelah sifat aslinya keluar, kalau dia mendamba-dambakan posisi ketua keluarga Ye, Yunfei langsunglah keluar dan memberikan tepuk tangan. Akhirnya, serigala berbulu domba telah terlihat. Dan kini giliran dari Yunfei untuklah mengacak-acak Ye. Bahkan ya pedang miliknya langsunglah diambil alih dan mendapati tebasan bertubi-tubi. Semuanya pun dibuat begitu terkejut karena ya kultivasi tingkat ke-8 dibuat tidak begitu berdaya di hadapan kultivasi tingkat ke-6. Ditambah mereka terkejut kalau Yunfei telah mencapai aura pedang yang sesungguhnya. Namun ya, Ye ini adalah pria yang begitu bodoh guys. Dia telah diberikan kesempatan untuk hidup kedua kalinya, tetapi dia malah berniat menyerang dari belakang. Alhasil, Yunfei tidak lagi mentoleransi hal ini semua. Jadi, Ye haruslah diakhiri. Setelah menghabisi nyawa dari Ye, dia langsung mendekati Ye Zhongnian dengan mempertanyakan di mana Yue berada. Karena siapapun yang menyentuh orang-orangnya pasti akanlah menerima konsekuensinya. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu depan. Namun di ofisialnya sih ngomongnya di hari Jumat ya. Ya kita lihatlah di minggu depan kapan tayangnya guys. 3 episode awal ini benar-benar begitu memuaskan guys. Karena akhirnya kita mempunyai MC utama yang tidaklah naif. Dan permasalahannya juga langsung jelas ya. Mungkin ya karena dia telah mengulang masa lalunya, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Namun ya, untuk masa lalu kan kenangan begitu sangatlah banyak ya. Tidak mungkin bisa mengingat semuanya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.